cukup menantang ya, tapi suatu hal yang baru sih, seru. Ternyata itu memang susah sih bawa piring 10 kalau nggak salah, 10 piring. Sempat ada yang pecah juga sih, pecah 2. Hiliu, ada yang terang tapi bukan lampu. Ada yang merah tapi bukan api. Itu loh, tombol subscribe. Buruan ya, subscribe YouTube channel Cinema 21 sekarang juga. Ini gue sebagai Alif ya. Gue waktu itu disuruh nurunin berat badan. Berat badan gue dari 67 harus ke 62. Nurunin 5 kilo nih. Udah mulai reading, itu udah berjalan berat gue jadi 65. Tiba-tiba reading day ketiga gue kena cacar. Udah gue kena cacar, gue libur lah seminggu. Udah libur seminggu, tau-taunya Neneng ketularan cacar. Neneng ketularan cacar juga. Iya kan? Neneng ketularan cacar juga. Udah, gue udah libur seminggu, tiba-tiba masuk reading lagi, gemuk lagi dong. Gemuk lagi, jadi 69 waktu itu beratnya. Karena gue ngejar harus cepat sembuh. Udahlah disuruh buat ngurusin dalam waktu 2 mingguan kalau nggak salah, dan berhasil ke 61. Itu gue sampai nggak makan nasi sama sekali, terus nggak minum manis-manis, nggak makan ayam bakar doang kan setiap hari. Ini mereka sampai hafal setiap hari tuh minum makan ayam bakar doang 2 ayam bakar doang 2. Mungkin kalau aku sih yang lebih pas di luar negeri ya, karena ada Raim juga kan, Raim Laude yang ikut gitu, dan dia kan selalu punya ide ya, selalu bikin orang ketawa gitu. Sampai di luar negeri pun bikin orang-orang sana ketawa gitu, yang Iya lagi. itu juga momen-momen itu yang sangat diingat ya. Dan nggak tahu kenapa kalau syuting di luar negeri tuh pasti ada rasa apa ya, kayak kekeluargaannya tuh lebih kental aja sih gitu, sesama pemain, kru semua ngerasa kayak keluarga banget, jadi nggak bisa dilupain sih. Nah, gue ada nih satu. Jadi waktu itu hari syuting pertama itu lokasinya di ITB ya. Hari pertama gue tuh di ITB, ya kan. Terus di situ gue waktu itu kan suruh gondrongin ceritanya kan. Ya udah gondrong banget nih. Terus pas nyampe udah lagi mau coba batik, pas dicek, ini kepanjangan nih rambutnya. Akhirnya gue potong rambut dulu di pinggir jalan di kampusnya situ. Udah malam kan itu kan. Gelap-gelap dipotong, gue juga ya udahlah, udah pasrah nih, rambut gue mau pitak sebelah, ya udahlah gitu kan. Aku baru ingat lagi kita pernah syuting di apa yang pasir-pasir itu, gimana? Karawang adegan mobil-mobil ini kebom ya. Kebom itu juga. Ya, itu seru sih. Gila, itu lumayan seru, tapi lebih ketakut sih kalau gue. Lebih kedek-dekan beneran. Ya, lebih ke ini ya, kalimat Mansabaru Zofiro ya. Kadang kita merasa kita tuh udah sabar, padahal kita sabar yang gak ngelakuin apa-apa. Yang sebenarnya harusnya itu kita sabar, kita menerima keadaan kita, tapi kita juga harus punya usaha untuk mendapatkan apa yang kita mau selama ini. Dan gue ngerasa di hidup gue selama ini gue pun juga salah gitu. Gue rasa sabar tapi cuman menerima doang, gak ngelakuin apa-apa, itu udah yang bisa dinamakan dengan sabar, padahal enggak. Dan dari cerita Rana Tiga Warna, dari karakternya Alif, dari karakternya Randai, karakternya Raisa, gue belajar itu. Kurang lebih sama sih, maksudnya tema dari filmnya itu kan kurang lebih yang tadi lo sampein gitu kan. Gimana dalam berjuang, beritikad tuh kita nggak bisa pantang menyerah gitu kan. Dan walaupun yang paling kita harus ngerti sih menurut gua nih ya, itu gimana kita bisa beradaptasi dan juga tetap gigi gitu, tetap bersemangat buat bisa ngelewatin itu semua. Dan pasti pada ujungnya nanti selalu ada aja gitu hasil yang emang bagus, karena kerja keras nggak bisa bohong gitu kan. Mungkin kalau menurut aku kayak kita kan memang harus punya mimpi gitu ya, harus berjuang gitu. Tapi at the end of the day kita juga harus punya limit sih gitu. Maksudnya kita juga harus tahu kalau misalnya ya di dunia ini kita nggak akan pernah tahu apa yang akan terjadi gitu kan. Jadi kita juga harus memiliki rasa ikhlas, acceptance gitu. Kalau suatu saat
bisa jadi gue arahnya nggak akan ke situ nih atau kemanapun itu. Jadi lebih yang tadi lo bilang lebih adaptif gitu kan, lebih dapat menerima apapun yang dunia akan kasih ke kita gitu, cuman tetap berjuang gitu. Karena kan kalau gue lihat karakter Alif kan benar-benar oke, dia punya mimpi segala macam, tapi kan juga ada sisi lo yang cukup egois gitu kan ya. Lo keras, lo nggak mau denger, pokoknya jadi kayak blinded banget gitu. Dan menurut gue penting untuk tetap merendah hati, untuk tetap lepas dari ego kita sih saat mengejar mimpi gitu. Dua kalimat itu di gue itu kejadian. Mansobaru Zofiro itu kejadian di film Ranah Tiga Warna. Gue proses screen test itu dari 2017 sama 2018. 2018 tadinya udah mau syuting, tiba-tiba dimundurin lagi. Dan sempat ada kabar bahwa tadinya udah gue yang sebagai Alif, tiba-tiba dirubah bukan gue. Gue bersabar lagi. Akhirnya emang rezeki atau jodoh nggak akan kemana. Di 2019 balik lagi lah karakter Alif Ranah Tiga Warna buat gue. Ketika udah dapetin project film Ranah Tiga Warna, barulah berjalan dengan yang namanya Manjada Wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh dia akan berhasil. Ya udah, saya udah bersungguh-sungguh di film Ranah Tiga Warna ini, ya semoga kelaknya berhasil. Ya kalau dari mantra yang untuk film Ranah Tiga Warna ini kan, siapa yang bersabar Dia akan beruntung. Banyak banget sih yang ibaratnya dari kalimat itu gue coba implementasiin di kehidupan gue, karena di luar acting kan gue juga coba bikin usaha ini itu semua segala macem kan. Prosesnya itu yang namanya bikin usaha kan nggak selalu mulus gitu kan, pasti harus ada aja yang kita adaptasiin, harus coba kita perbaikin. Dan kalau misalnya kita nggak belajar untuk sabar tapi tetap bersemangat, itu agak berat banget gitu. Dan itu sih ngasih impact yang positif buat gue juga, yang apa yang gue pelajarin dari ini. Kalau aku sih sangat memegang prinsip yang Manjada Wajada ya. Setelah syuting film ini juga, sebelum dan sesudah pun gitu, maksudnya siapa yang bersungguh-sungguh kan dia yang berhasil gitu. Karena setiap kali aku ngerjain project, misalnya seperti film ini gitu kan, aku selalu yakin kalau aku kasih 100%, aku kasih sepenuhnya. Mungkin 100%-nya setiap orang kan berbeda gitu, tapi aku kasih sepenuhnya yang aku punya, dan aku yakin apapun hasilnya akan yang terbaik buat aku sih gitu. Bisa jadi ya dalam hal apapun sih, mungkin setelah ini aku bisa main lebih baik lagi selanjutnya, tapi menurut aku selalu kasih yang terbaik 100%, sungguh-sungguh pasti akan dapat yang lebih baik lagi gitu. Sobat 21 jangan lupa nonton film Ranah Tiga Warna tanggal 30 Juni hanya di Cinema 21 gitu. Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.